kita bakal ngelanjutin materi yang udah dikasih sama materi-materi sebelumnya. Nah, pada siang hari ini kita bakal belajar Bootstrap 5. Nah, sekilas highlight aja, Bootstrap 5 ini adalah salah satu jenis frameworks yang kerap digunakan untuk pengembangan website. Nah, apa itu Bootstrap 5 dan apa itu frameworks? Mungkin nanti teman-teman bakal tahu lebih lanjut saat sama pemateri nanti. Terus setelah itu aku mau bacain class rules and regulation-nya dulu. Yang pertama, minimal kehadiran teman-teman di kelas ini adalah 70%, serta menyelesaikan minimal 50% tugas untuk bisa dapat sertifikat. Lalu, saat kelas dilaksanakan, teman-teman diusahakan untuk menyalakan kamera sebagai bentuk etika terhadap speakers. Yang ketiga, peserta memasuki kelas menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Mungkin kalau teman-teman lupa, mungkin bisa cek lagi ke WA-nya, terus ke scroll up gitu ya. Terus yang keempat, seluruh peserta diharapkan hadir di Zoom tepat waktu. Lalu seluruh peserta juga diimbau untuk mengaktifkan video serta wajib menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Lalu seluruh peserta dilarang membuat kegaduhan dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu ketertiban acara. Yang ketujuh, seluruh peserta diharapkan untuk mengisi link absensi yang akan dikirimkan pada kolom chat untuk komunikasi pendataan. Jadi diharapkan teman-teman tetap stay tune ya buat ngecek apakah link absensinya udah dikirimin apa belum. Terus yang terakhir, don't forget to have fun, serta ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, setelah itu aku juga mau ngingetin ya teman-teman bahwasanya kelas Jago Jam kali ini itu adalah program kolaborasi Ajak Jago dengan Breakpoint Indonesia, sebuah startup yang berfokus kepada pengembangan website. Nah, mungkin kalau teman-teman ini ada perlu juga terkait pembuatan website dan sebagainya, mungkin teman-teman bisa langsung cek portofolionya Breakpoint di IG Breakpoint di breakpoint.idn. Nah, setelah kita introduction tadi, aku mau ngecek dulu nih dari pemateri kita, Kak Dava Kurnia Fatah dari Bitcoin. Apakah sudah bersama kita, Kak Dava? Sudah aman. Aman. Oke, gimana kabarnya Kak Dava? Kabar, alhamdulillah mau persiapan evaluasi tengah semester ini. Ya, alhamdulillah masih. Tapi walaupun gitu masih semangat dan siap mengisi materi siang hari ini nggak sih Kak Dava? Masih. Oke, karena Kak Davanya juga udah siap nih dan udah gak sabar lagi buat ngasih materi ke week 6 ini. Mungkin untuk zoom bisa langsung saya kasih ke ke Kak Dava. Kepada Kak Dava, waktu, tempat, dan media dipersilahkan. Silakan Kak Dava. Oke, makasih buat Reza, buat Fahri Reza atas pembukaannya tadi. Ya, di sini aku mau ngelanjutin materi yang kemarin tentang CSS juga. Tapi kali ini agak beda karena CSS-nya ini lumayan seru dan mungkin bisa langsung diimplementasiin sih. Nanti juga ada sedikit demo-demo juga. Nanti mungkin biar bisa dicoba juga buat teman-teman nih yang ingin membuat sebuah website dari nol gitu. Aku share screen dulu ya. Oke. Jadi pada siang ini kita bakal belajar buat mengenal apa itu framework, CSS framework dan Bootstrap itu sendiri. Di sini nanti kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama itu framework itu apa, kemudian nanti kita baru membahas lebih dalam lagi yaitu CSS framework. Terus kita masuk lagi lebih dalam tentang Bootstrap, kemudian nanti kita baru belajar dokumentasi serta mungkin nanti akan ada sedikit demonstrasi gimana cara kita bikin website menggunakan Bootstrap kayak gitu. Kayak sebelumnya seperti biasa kalau bisa on cam mungkin bisa on cam, kalau nggak bisa mungkin bisa eh, bilang aja atau ada kendala juga nggak apa-apa, yang jelas eh, stay stay fokus aja tentang apa yang aku jelasin di sini. Terus kalau bisa banyak tanya juga nggak apa-apa, tanya di luar topik juga nggak apa-apa, nyantai aja. Terus kalau misalkan mungkin aku kecepatan bisa nanti diminta diulangi lagi nggak apa-apa. Terus tetap stay fokus, tetap attention untuk ngelihat dan juga jangan lihat aja tapi juga kalau bisa dicoba kayak gitu. Oke, yang pertama
untuk framework sendiri, sesuai definisinya itu aku ambil dari Wikipedia. Web framework atau WF atau Web Application Framework atau aplikasi framework berbasis website itu sebuah software framework yang didesain khusus untuk mendukung eh, pengembangan dari aplikasi website. Jadi ini nanti termasuk pembuatan service atau resource gitu atau API itu semuanya bisa didukung oleh framework. Dan framework ini juga mendukung untuk mengikuti yang standar. Jadi kalau misalkan kita sudah punya standar HTML, CSS, itu nanti framework akan otomatis akan menyesuaikan dengan standar yang sudah dibuat oleh badan standarisasinya. Jadi itu digunakan untuk membangun atau mendeploy itu semacam menjalankan aplikasi websitenya di website yang lebih luas gitu, World Wide Web. Contohnya itu ada banyak, ada Bootstrap, ada Tailwind, ini logo Tailwind, ini React.js, ini Vue.js. Jadi dua ini adalah framework JavaScript, kalau yang ini framework CSS. Terus ini Laravel, ini juga framework, tapi framework untuk backend, itu bahasanya pakai PHP. Dan ada lagi Django, Django itu juga framework juga, tapi bahasanya menggunakan Python. Untuk CSS framework-nya sendiri nih, jadi kita kan tadi udah bahas framework itu apa, sekarang kalau khusus untuk CSS kayak gimana sih? Jadi CSS itu sebenarnya punya beberapa style sheet atau codingan CSS, gampangnya gitu, yang udah siap digunakan untuk developer ataupun desainer. Jadi sebenarnya framework CSS ini sudah ada nih, CSS built-in yang sudah ready. Itu nanti itu sudah berisi tentang settingan warnanya, layoutnya kayak gimana, terus fontsnya gimana, ngatur teks kayak gimana, sampai bikin komponen kayak navbar, footer, kategori-kategori, katalog-katalog itu udah ada. Jadi dengan menggunakan CSS framework itu nanti kita sebagai developer itu bisa menggunakan style sheet yang komplit, yang hanya nanti kita menggunakan satu keyword aja yang dimasukkan di dalam kelas, atribut kelas atau di atribut ID-nya. Pokoknya di dalam struktur di HTML-nya. Gitu. Dan framework ini sudah punya built-in class. Jadi udah siap, ada beberapa atribut kelas, nama-nama kelas yang sudah built-in, yang sudah ready untuk diimplementasikan di dalam website kita. Jadi nanti bisa dimasukin di footer, di slider, atau di navigasi bar, banyak. Nah, contohnya ini ada 3 yang cukup terkenal, Bootstrap, Tailwind, sama yang terakhir ini ada Bulma. Mungkin kalau misalkan sudah familiar sama namanya, yaitu merupakan CSS framework. Keuntungan dari penggunaan framework ini, tadi udah disebut juga bahwa eh, kalau kita menggunakan framework itu sudah built-in dan udah ready, tinggal kita pakai aja si stylesheet-nya, yang nanti akan bisa diedit juga, diimplementasikan dengan beberapa fitur yang advance gitu. Dan CSS framework ini membuat kita itu waktu bikin website itu semakin simpel gitu. Karena dengan kesimpelannya si CSS framework ini itu bisa menyesuaikan dengan beberapa tampilan, beberapa browser di beberapa versi browser. Kalau misalkan kita pakai Google Chrome, ya nanti bisa dipakai di Microsoft Edge atau Mozilla dan lain sebagainya. Nah, karena tadi itu CSS framework itu udah ready to use atau udah siap digunakan, jadi kita itu waktu development sebuah website itu
lebih cepat gitu, dan lebih efisien untuk penggunaannya, untuk pengembangannya gitu. Karena kenapa? Karena si developer ini udah bisa menggunakan, kita ya sebagai developer itu sudah bisa menggunakan beberapa style sheet yang ada di framework itu, di mana CSS-nya itu udah user friendly gitu. Jadi kita nggak perlu mikirin nanti CSS-nya bakal gimana, layout-nya kayak gimana. Itu semuanya udah diatur sama si framework ini biar ramah untuk si usernya gitu. Sama nanti itu dia itu bisa kita implementasikan nggak dari awal gitu. Jadi kita nggak perlu nulis CSS yang panjang, tapi sama si framework-nya itu udah ada satu paket gitu untuk kita pakai. Nah, sekarang kita masuk ke Bootstrap. Jadi Bootstrap itu apa sih? Bootstrap itu sebenarnya merupakan CSS framework untuk front end yang gratis. Jadi nggak ada premiumnya. Jadi kita bisa pakai sebebas kita untuk memudahkan dan mempercepat proses pengembangan website kita. Di mana Bootstrap ini itu sebenarnya isinya itu cuma CSS. Tapi ada sedikit HTML-nya juga karena nanti akan ada beberapa example atau contoh yang juga kita bisa pakai di HTML kita. Itu isinya udah banyak, ada tentang teks-teks, ngatur-ngatur teks, ada ngatur form, tombol, tabel gitu-gitu. Dan sebenarnya ada beberapa contoh juga yang menggunakan JavaScript juga. Jadi sedikit campuran ada JavaScript-nya juga gitu. Tapi JavaScript-nya nggak banyak gitu. Nah, Bootstrap ini juga mendukung adanya tampilan yang responsif. Nah, kalau kalian nggak tahu, tampilan responsif itu sebenarnya tampilan eh, yang dapat menyesuaikan ukuran layar kita, ukuran browser kita. Jadi kalau misalkan kalian lihat Instagram atau TikTok di HP sama TikTok di website atau di laptop kalian itu kan beda. Nah, itu karena adanya desain yang responsif. Jadi dia itu akan menyesuaikan ukuran layar yang digunakan sama usernya. Jadi nanti tetap rapi, tetap teratur karena semuanya udah diatur sama si Bootstrap-nya. Nah, keuntungannya kita menggunakan Bootstrap. Yang pertama, easy to use karena basically ya framework easy to use gitu. Udah gampang buat dipakai gitu. Karena dengan ilmu yang mungkin masih pemula gitu ya, itu sebenarnya juga bisa menggunakan Bootstrap langsung gitu tanpa harus kita harus belajar lebih dalam tentang HTML dan CSS. Langsung aja pakai Bootstrap juga nggak masalah. Terus yang kedua itu ada fitur yang responsif yang aku bilang tadi, dia tuh bisa menyesuaikan di HP itu tampilannya gimana, di tablet itu kayak gimana, bahkan di laptop kita yang gede pun atau di monitor yang berapa inch itu juga bisa disesuaikan. Kemudian mobile first approach itu maksudnya adalah kita tuh bisa mendevelop atau mengembangkan website itu dari tampilan mobilenya dulu. Jadi kita atur dulu tampilan HP-nya kayak gimana, baru kita bisa lebarkan itu nggak masalah. Atau mungkin bisa dari desktop first approach itu juga bisa. Jadi kita bikin versi desktopnya dulu, versi laptop kita. Lalu kita bikin yang lebih kecil lagi buat si mobile. Terus yang terakhir itu dia kompatibel untuk semua browser. Jadi termasuk browser Opera atau Safari kayak gitu-gitu itu sebenarnya kompatibel karena si Bootstrap ini selalu up to date. Nah,
Ini aku ada sedikit mini games untuk mengulas kembali tentang materi-materi CSS yang sebelumnya. Ini semuanya udah aku jelasin gimana kita cara membuat satu tombol yang kayak gini dengan menggunakan CSS. Mungkin aku kasih waktu 5 menit cukup ya buat bikin tombol satu doang yang mirip kayak gini. Warnanya bebas nggak apa-apa, terserah. Yang jelas bentuknya kayak gini. Mungkin aku kasih waktu 5 menit dulu ya, Mot ya. Nggak apa-apa. Ya boleh Mas. Oke. Sebelum kita masuk ke penggunaan Bootstrap, kalian harus tahu dulu. Mungkin nanti kita balik lagi 1:37. Oke. Oke, gimana teman-teman? Udah ada yang bisa? Atau lupa lagi gimana? Ada nggak yang udah bisa gitu? Belum ya? Jadi mungkin ini jawabannya. Jadi kalau misalkan kalian kalau misalkan kalian buat sebuah CSS yang biasa, simple banget, untuk membentuk sebuah tombol yang kayak gitu, itu diperlukan CSS sebanyak itu. Jadi kita tentuin dulu background color-nya warna apa, kemudian ada bordernya juga 1 pixel solid warnanya itu, terus warna teksnya itu menggunakan property color, warnanya putih, FFF, terus border radiusnya 6 pixel, ada paddingnya juga 6x12, 6 itu berarti atas bawahnya, top sama bottomnya, terus yang 12 itu kanan kirinya. Terus nanti ada transition juga, tuh yang di transisi adalah warna background colornya, yang nanti kalau misalkan nanti diarahkan ke sini, itu nanti warnanya akan berubah jadi agak gelap gitu. Nah, kalian bayangin kalau misalnya kalian bikin sebuah tombol menggunakan CSS yang eh, menggunakan CSS kayak gini, itu kan pasti agak ribet ya, agak gimana gitu. Soalnya kan kepanjangan juga, terus kalau kita pengen ubah kan ya agak ribet gitu. Karena kita harus cari satu-satu gitu. Dan kalau kita menggunakan Bootstrap, hanya menggunakan kelas BTN dan didukung dengan BTN primary, itu nanti sama juga bentuknya seperti ini. Jadi ini tanpa CSS. CSS-nya itu udah ada sama si Bootstrap-nya, di mana Bootstrap-nya itu menyediakan nama kelas dengan kelasnya itu BTN, kemudian BTN primary ini untuk warnanya. Jadi semuanya itu udah disediakan sama Bootstrap. Daripada kita membuat CSS yang sepanjang ini, dan kita menggunakan satu baris HTML yang sudah ada CSS-nya. Lebih gampang kan? Gitu. Itu tentang Bootstrap. Jadi keuntungannya adalah kita nggak kita bisa memangkas waktu kita dalam proses pengembangan atau pembuatan website dengan menggunakan HTML yang kayak gini. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Sebelum kita masuk lebih dalam ke Bootstrap-nya. Oke. Untuk Bootstrap harus import library apa enggak? Eh, Library-nya sih sebenarnya bisa juga diimport. Bisa juga kita menggunakan kayak via online gitu. Jadi kita panggil CSS-nya itu via online gitu, nggak perlu harus download atau kayak gimana. Dan kalau misalkan di dalamnya ada
library pun itu semuanya udah jadi satu sama Bootstrap-nya. Jadi kita nggak perlu import lagi. Kita langsung panggil Bootstrap-nya itu udah include semuanya sih. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, sama-sama. Kalau nggak ada, aku bisa lanjut. Ada lagi mungkin? Oke, nggak ada. Jadi aku lanjut untuk dokumentasinya. Daripada kita lihat slide terus, mending kita langsung buka dokumentasinya aja. Karena kita juga belajar juga bagaimana cara kita baca dokumentasi dengan benar. Mungkin langsung aja kita buka situs ini, https://getbootstrap.com. Nah, aku udah buka ini. Jadi kita nanti akan masuk di tampilan yang kayak gini, dimana kata si Bootstrap-nya itu dia itu build fast, responsive sites with Bootstrap. Jadi dia itu bisa membangun lebih cepat dan situsnya itu akan lebih responsif menggunakan Bootstrap. Oke. Dimana eh, kemampuannya itu dia powerful juga, terus extensible, dia itu bisa di-extend. Kemudian sudah ada package-package atau toolkit-toolkit di dalamnya, dan semuanya juga bisa di-customize menggunakan SAS. Nah, SAS ini apa? Mungkin nanti bisa dicari tahu lebih lanjut lagi ya. Ya, paham. Terus apa lagi ya? Utilize pre-built grid system components. Jadi dia itu sudah ada pre-built grid systemnya. Grid system itu kayak semacam untuk layouting. Terus bring projects to life with powerful JavaScript plugins. Jadi dia itu membawa project itu lebih powerful lagi. Untuk sekarang versinya dia di versi 5.2. Jadi dia itu sudah versi terbaru. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, di sini ada beberapa cara instalasi untuk menggunakan si Bootstrap-nya. Ada beberapa cara. Yang pertama kita bisa download menggunakan package manager. Package manager itu bisa pakai npm, Ruby Gems, Composer, atau Meteor, atau Yarn. Masih banyak. Dengan menggunakan komen kayak gini. Ini ditulis di terminal atau di command prompt kalau di Windows. Atau kita bisa menggunakan include CDN. Jadi ini yang aku maksud, dia itu bisa ambil dari online, jadi via online. Kita nggak perlu download, kita cuma eh, masukin link href-nya ini di dalam tag head pada HTML kita. Itu udah diambil sendiri udah. Gitu. Macam-macam di sini ada eh, customizing-nya, kemudian atur komponennya gimana, dan lain sebagainya. Nah, di atas sendiri ada beberapa link. Ini kalian masuk ke docs-nya dulu aja. Kita baca-baca dokumentasinya. Dokumentasinya ini sudah lengkap juga sebenarnya. Jadi kita itu nggak perlu uh, menghafal juga. Kalian cukup bisa baca dokumentasinya sudah bagus. Pertama kita masuk ke Get Started with Bootstrap, di mana di sini ada quick start-nya juga. Caranya adalah kita bikin file HTML dulu, namanya index boleh, kalau misalkan mau nama lain boleh. Terus ya include meta name viewport ini juga ada, atau kalau misalkan kalian bingung apa ini kayak gimana atau harus tulis satu-satu, nggak perlu.
ini ada copy to clipboard. Nanti kalian bisa copy terus masukin ke HTML kalian. Terus kalian bisa pasang Bootstrap CSS sama JavaScript-nya. Caranya adalah place link tag in the head. Nih, yang tag link ini dimasukkan di dalam tag head sama tag script ini di dalam bodinya. Jadi dia itu ditaruh di bawah sendiri sebelum penutup bodinya. Nah, misalkan kalau mau pakai proper atau JavaScript-nya itu dipisah, itu nggak bisa. Nah, kalau kalian belum tahu proper itu apa, kalian bisa cek juga. Tapi kita nggak bahas dulu. Ini macam-macam. Nah, itu. Yang terpenting adalah kalian bisa copy ini dulu aja. Nanti kita masukkan ke dalam HTML kita. Tapi di sini aku juga udah punya satu folder yang namanya konten, di mana ini juga ada indeks HTML-nya. Kita pastekan di sini. Kita save. Nah, kalian udah install yang namanya server. Nah, ini kalian udah install yang namanya live server ini. Nanti di bawah sendiri ada tulisan go live. Lalu kalian bisa klik go live-nya. Jadi dia akan otomatis membuka link file HTML kita di Bootstrap di browser kita. Ini udah ada, udah muncul juga. Mungkin aku pisahin kayak gini. Oke, kalian lihat di sini fontnya ini udah agak beda. Nggak kayak kita misalkan nulis hello world tanpa Bootstrap. Misalkan ini aku hapus dulu ya. Terus yang ini. Nah, lihat di sini agak beda kan. Jadi si Bootstrap-nya sendiri itu sudah punya font-nya sendiri untuk membuat sebuah website kayak gitu. Ini udah juga, kita nggak perlu masukin font lagi gitu. Jadi Bootstrap-nya juga sudah menyediakan. Kemudian kita balik lagi ke dokumentasinya. Oh ya, sampai sini ada yang mau ditanyain tentang get started ini? Belum ada, bisa lanjut mungkin. Oke, Nada Suari, silakan. Kak, kalau misalnya Bootstrap-nya nggak di-download dan kita cuma pakai linknya itu, apa mungkin nanti berpengaruh sama websitenya yang kita bikin? Jadi nggak di-download, dia cuma pakai yang ini aja. Oke, oke, aku coba jawabnya. Jadi kalau misalkan kita nggak download, itu kita pakai yang CDN ini kan, HTTPS, bla 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 ini. Dan di sini juga ada CSS-nya. Pengaruhnya apa? Kalau misalkan kita nanti nggak download, sebenarnya pengaruhnya waktu kita development atau kita buat websitenya itu, kita harus terkoneksi dengan internet. Gitu. Tapi setelah kita menggunakan, kalau kita sudah deploy atau sudah upload websitenya itu ke hosting atau ke server kayak gitu-gitu, sebenarnya nggak perlu di-download juga nggak masalah, karena kan si user juga mengakses web kalian kan juga secara online kayak gitu. Terus, jadi mungkin ada beberapa pro kontra sih kalau misalkan kalian pengen download si Bootstrap-nya atau enggak. Jadi kalau pro-nya sih kalau misalkan kita nggak download, eh, otomatis memori kita terpangkas. Karena kalau download itu lumayan gede juga si Bootstrap-nya ini isinya. Tapi ya gitu, kalau misalkan nanti si web web penyimpan si CSS-nya ini mungkin lagi down atau lagi rusak gitu, CSS-nya nggak kepanggil gitu aja. Mungkin itu sih pro kontranya.
Oke, makasih Kak. Oke. Oke, jadi aku lanjut lagi ke sini. Dengan kalian menggunakan link secara online kayak gini sama script yang secara online, itu kalian sebenarnya sudah bisa menerapkan isi Bootstrap-nya ini. Gitu. Kalian kalau kalian lihat di sini kan ujung-ujungnya juga kita pakai CSS gitu kan. Tapi CSS-nya dari tempat lain gitu, enggak dari lokal kita. Ini pun juga sama. Si TypeScript ini juga butuh JavaScript kan, dan ujung-ujungnya kita pakai JavaScript juga. Gitu. Kalau nggak ada, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum aku lanjut lagi. Habis ini kita langsung demo aja, demo bikin web menggunakan Bootstrap. Kalau nggak ada, mungkin aku lanjut dulu. Kita mulai dengan demonya dulu. Ini udah ada contoh personal website-nya. Aku mungkin kirim di chat aja. http://dapa-kuliah.me/. Mungkin bisa dibuka. Nah, ini udah buka juga. Ini merupakan website yang isinya cuma Bootstrap aja. Kalian percaya nggak kalau ini tuh cuma Bootstrap aja? Aku nggak tulis CSS sama sekali. Percaya nggak? Sama sekali aku nggak membuat CSS sama sekali, bahkan file CSS-nya pun nggak ada. Aku cuma benar-benar murni menggunakan CSS-nya Bootstrap. Kalian lihat di sini udah rapi banget. Udah ada katalognya juga. Kemudian dia bisa buat kayak gini. Ada formnya juga. Kalian bisa buka-buka. Dan kalau misalkan kalian pengen kecilin si browsernya, itu juga udah rapi juga. Nih, jadi 2. Tadinya kan, nah ini 3. Nah, ini jadi 1. Nah, ini yang dinamakan desain yang responsif. Kenapa? Karena dia merespon terhadap layar atau browser yang kita gunakan. Ukurannya seberapa. Ini agak burik. Gambarnya nggak masalah. Yang jelas, kita udah bisa bikin web yang rapi menggunakan Bootstrap. Nah, ini juga. Nah, ini. Kalian lebarin. Nah, dia jadinya segini. Kecilin. Nah, dia atas bawah ini. Sama juga ada tombol buat ke atasnya juga. Nah, ini semuanya menggunakan CSS Bootstrap. Nggak ada CSS-nya sama sekali. Kalau nggak percaya, tak tunjukin sekarang. Jadi di sini ada beberapa komponen yang perlu kita buat. Yang pertama ada navbar, kemudian ada header-nya, terus ada about me, ada portofolioku, ini juga bentuknya gambar, dan di layout jadi seperti ini. Dan ada experience-nya juga, sama ada form kontaknya. Kalian bisa nulis di sini. Sama ada beberapa link di sini, tapi nggak ada masukin linknya. Gitu. Oke, mulai pertama dulu kita coba bikin navbarnya dulu menggunakan file yang di sini ya. Kalau misalkan kita lihat di sini kan udah ada bootstrapnya. Dan di sini ada hello world. Nah, gimana kalau hello world-nya dihapus dulu? Ini mungkin teman-teman bisa praktek juga ya. Karena teman-teman penasaran. Kita buat komen dulu. Fungsi pembuka tanda seru strip. Kan yang di sini namanya navbar. Ayo kita bikin lagi buat penutupnya. Biar ini cuma catatan aja. End of navbar. Nah,
Kita masukin navbarnya di sini. Caranya gimana? Caranya kalian buka dokumentasinya. Di sebelah kiri ini ada menu, banyak menu. Kalian scroll ke bawah sampai kalian nemuin ada yang namanya components. Kemudian components ini di dalamnya ada yang namanya navbar. Kalian klik. Nah, di sini merupakan dokumentasi untuk membuat navbar. Di sini udah ada modelnya. Kalau kalian pengen buat modelnya kayak gini, berarti HTML-nya pakai yang ini. Kalau cuma tulisan aja pakai yang ini atau yang ini kalau misalnya lebih tebel. Terus kalau cuma gambar logo aja pakai yang ini. Atau logo sama gambar pakai yang ini. Atau yang ada menunya, nggak ada search bar-nya kayak tadi. Yang ini itu juga ada. Jadi lebih simpel. Atau karena kita kalau di sini menggunakan ULLI kan bisa item ya. Ini juga bisa menggunakan A, yang ini lebih simpel. Itu juga bisa. Nah, karena kalau sesuai contohnya tadi, mungkin aku buka di sini aja ya. Nah, karena ini cuma nggak ada search-nya, maksudnya nggak ada kolom search-nya, aku mungkin pakai yang ini. Nah, nanti kita bisa modifikasi nih elemen HTML-nya. Kita copy, masuk ke VS Code-nya, kita buka lagi, terus kita paste di sini. Kita save. Nah, di sini udah ada. Udah jadi. Kita nggak perlu nulisin navbarnya lagi, nggak perlu kita ngotak-ngatik lagi. Terus kita lihat lagi di contohnya ini. Di sini kita ada logo sama tulisan. Jadi mungkin kita bisa pakai yang ini. Kita copy yang bagian A navbarnya ini. Kita copy, paste di sini. Nah, yang navbar brandnya ini, tag A-nya ini kita hapus. Kita ganti dengan kopian yang kita punya tadi. Sudah ada. Dan kita ganti gambarnya sekarang. Gambarnya kebetulan aku juga udah nyiapin juga di folder IMG. Ada yang namanya logo. Jadi aku tinggal hapus aja. Titik slash folder IMG slash logo dan save. Nah, ini juga udah muncul. Kayaknya dia width sama height-nya nggak sama, kita samain dulu jadi 30. Nah, udah. Namanya kita ganti misalkan berapa. Oke, udah selesai. Kita lihat lagi apa yang belum. Nah, di sini dia tulisannya tebel nih. Gimana kalau tebel itu kita coba cek di bootstrap-nya itu ada yang namanya nah ini ada font weight dan italics. Kita pakai yang mana terserah. Mau pakai yang semi bold mungkin. Jadi kalau dia semi bold berarti kita cari dulu di HTML-nya di sini mana yang menggunakan semi bold. Nah, berarti yang ini kan. Nah, dia membutuhkan kelas yang namanya FW strip semi bold. Kita copy aja kelasnya ini. Kita paste ke dalam link A-nya. Kita ketik spasi, kita paste. Nah, ini udah jadi tebal. Kita nggak perlu main CSS lagi di sini. Terus apa lagi ya? Nah, ini kalau misalkan kalian merasa kayak terlalu jauh, kita bisa kecilin lagi. Ada yang namanya
kontainer. Kontainer itu apa? Jadi kontainer itu sebuah kotak, ya kotak di mana dia itu isinya itu udah ada padding, terus macam-macam. Di mana semuanya ini udah ada ukurannya semua. Jadi kalau misalkan kita tadi menggunakan kontainer fluid ini, nah, kita cek di sini kontainer fluid ini dia ukurannya 100%. Nah, 100% ini maksudnya gimana? Dia itu 100% dari kanan ke kiri. Lebarnya itu benar-benar full. Nah, sedangkan kalau misalkan kita pakai yang lain, dia udah ada lebarnya sendiri-sendiri. Nah, gimana kalau kita pakai kontainer aja, nggak usah pakai fluid. Kita coba. Nah, ada yang namanya fluid, ini kita hapus sama stripnya juga. Kita save. Nah, dia sekarang udah ada jaraknya. Jadi dia nggak terlalu di ujung kanan kiri lagi. Terus apa lagi ya? Untuk warnanya ini. Warnanya ini dia kuning. Jadi kuning itu warnanya apa? Kita cek dulu di sini ada yang namanya color. Nah, color ini banyak macam-macam sih. Atau background. Nah, ini. Jadi kalau kita mau pakai warna kuning, kita cuma pakai kelas atau tambahin kelas yang namanya BG warning. Itu aja. Kita copy, kita paste di dalam sini. Nah, ini kan kita kebetulan pakai BG Light. Di mana BG Light itu kalau kita lihat di sini warnanya abu-abu gitu. Abu-abu yang terang banget. Nah, kalau di website kita kan abu-abunya abu-abu juga kan. Jadi ini dipengaruhi oleh kelas yang namanya BG Light. Kalau misalkan kita hapus, kita save, abu-abunya hilang. Kalau misalnya kita ganti dengan BG warning yang tadi, kita save jadi warna kuning. Jadi semuanya pengaruh sama BG warning. Gampangnya ngapalinya adalah BG ini background color. Warning ini macam-macam warnanya. Ini kalau warning kan kayak terkenal dengan warna kuningnya. Gitu. Nah ini sih primary-nya bootstrap itu warna biru, secondary yang bootstrap itu warna abu. Sukses ya berarti identik dengan warna hijau, danger dengan warna merah, warning ya kuning, merah kuning hijau lah, lampu merah. Terus info dia biru muda, dark ya dark, light ya light, ada macam-macam. Oke, udah jadi ini navbarnya. Tinggal kita ganti teks-teksnya ini aja. Teksnya tadi butuh apa aja? Teksnya home, about, portfolio, experience, content. Home, about, portfolio, experience. Oh, ini nggak usah. Nah, ini ada link disabled ini. Kalian bisa hapus. Karena apa? Dia ini bikin warnanya ini jadi beda. Kalau kalian lihat kan di sini dia agak pudar gitu warna hitamnya. Kalian bisa hapus. Nah, dia nanti jadi biasa. Experience. Terus kita buat lagi di sini kontak. Nah, udah jadi untuk navbarnya. Mungkin masih sampai navbar ini ada yang mau ditanyain? Atau kecepatan?
terlalu cepat mungkin, atau dilanjut? Oke, mungkin kita lanjut dulu ya. Jadi kita udah bikin navbarnya. Sekarang kita masuk lagi ke dalam header-nya. Header. Buat lagi komen di sini. Ini cuma buat pembatas aja sih. End of. Biar kalian nggak bingung. Ada ini navbar, yang ini header. Sekarang headernya di sini kita pakai apa? Nah, kalau kalian lihat di sini, ini dia penuh warnanya. Jadi dia menggunakan warna abu-abu yang light. Kita buat aja di sini. Div dengan div. Terus kita kasih atribut kelas di sini. Namanya bg. Kita di sini tulis aja nama kita. Nah, ini udah ada nih warna abu-abunya. Sekarang kita tinggal masukin gambar sama tag lainnya. IMG. Kita tulis IMG udah otomatis dibuatkan atribut yang diperlukan. SRC-nya apa? Di sini ada fotoku, dia aku masukin dalam SRC. Titik slash img slash profile.jpg. Artinya apa? Profile pictures. Nah, kalau kalian lihat di sini gede banget ini. Gede banget. Jangan dilihat jelek banget muka. Nah, kita bisa modifikasi isi gambarnya ini menggunakan Bootstrap. Jadi kita cek dulu di sini di kolom search. Nah, kita tulis saja image. Kita pakai yang responsive image dulu. Responsive image ini dia, nah, image thumbnails. Jadi dengan tambahan border radius utilities, kamu bisa menggunakan kelas yang namanya image thumbnail. Nanti dia akan ngasih 1 pixel border ini tipis ini, 1 seret. Udah ada radiusnya juga. Nah, kalau kita pakai kelasnya ini, kelasnya kita pakai di dalam sini. Kelas. Nah, di sini dia udah mulai responsif, tapi kayaknya kita masih ngerasa ini kegedean. Kita pakai atribut width 200 pixel. Nah, udah mulai kecil nih. Sekarang gimana caranya kita membuat dia lingkar kayak gini? Nah, di Bootstrap ada lagi yang namanya border radius. Border radius. Nah, ini udah ada nih macam-macamnya. Kalian scroll ke bawah, nggak usah di scroll deh. Di sebelah kanan ini ada navigasinya juga. Kalian klik yang radius. Nah, ini udah ada macam-macamnya nih. Kalian mau pakai yang mana? Kalau misalkan mau pakai yang melingkar kayak gini, kita pakai yang namanya circle. Circle. Kita copy, paste. Kita paste di dalam kelas image-nya ini. Terus save. Nah, dia jadi melingkar. Kita tambahin tagline-nya lagi. Tagline-nya tadi kalau nggak salah software. Nah, udah. Udah selesai? Belum. Kita sekarang atur layout-nya sekarang.
Lihatnya gimana? Dia ini punya padding atas bawah. Kemudian dia ini letaknya di tengah. Kalau kalian masih ingat letaknya di tengah, kita pakai display flex. Nah, kita pakai lagi di sini display flex. Jadi kita pakai flexbox. Nah, ya kalau kita pakai paddingnya dulu aja deh. Paddingnya itu kita balik lagi ke dokumentasinya, kita tulis padding, kita cari namanya margin and padding. Nah, di sini ada notasinya. Kalau misalkan kita awali dengan huruf M, dia margin. Kalau P, padding. Terus kalau diikuti dengan T, berarti margin top. Kalau B, margin bottom. Kalau S, dia sebelah kiri. E atau N itu dia sebelah kanan. Kalau X, dia kanan kiri. Kalau Y, atas bawah. Oke. Dimana dia udah ada ketentuannya. Kalau misalkan mau pakai jaraknya seberapa, itu nanti udah ada dari angka 0 sampai 5. Contohnya kayak gini. Ini CSS-nya. Jadi kalau kita pakai yang MS strip 1, berarti nanti dia jaraknya seberapa. Nah, ada horizontal centering juga di sini. Dia bisa nengahin si elemennya juga pakai MX auto. Nah, karena kita tadi lihat di sini ada atas bawah, kayaknya jalannya juga sama. Kita menggunakan yang namanya PY. Jadi di div-nya ini kita tambahin plus yang namanya PY atau padding subu Y atas bawah sebesar 4 kayaknya. 4 kayaknya masih kurang, kita pakai. Nah, udah cukup. Jadi kita tambahin P atau padding Y itu atas bawah. Strip ini ya strip terus 5 ini ukurannya. Ukurannya ini jaraknya seberapa. Kalau misalkan 1 dia lebih kecil, 2 lebih lebar, 3 segini, 4 segitu, ya segitu. Pokoknya makin gede ya makin lebar. Oke, sudah. Kemudian kayaknya kita butuh sesuatu pembungkus deh. Nah, pembungkus tadi sama kayak yang navbar tadi, kita butuh div class container. Kita sisipkan di sini div menggunakan atribut class, namanya adalah container. Terus di dalamnya div ini kita pindah semua img h1p-nya di dalam kontainer. Save. Nah, sekarang udah ada jaraknya. Nah, cara nengahinnya gimana? Cara nengahinnya kita tambahin kontainer di sini text center. Nah, udah ke tengah. Text center itu apa? Text center itu kalau misalnya kita cari di dalam dokumentasinya. Text center. Nah, jadi ada yang namanya text center. Ya ini menengahkan semua elemen blok ke tengah. Intinya ke tengah. Termasuk gambar itu juga elemen blok. Jadi dia ini bisa ke tengah. Kita lihat di sini. Kita gedein. Nah, ya udah ke tengah. Kayaknya ada yang salah nih sama navbarnya. Kalau kalian lihat di sini, dia masih di mepet kiri. Sedangkan kalau kita lihat di contohnya di sini, dia mepet kanan. Itu menggunakan apa? Menggunakan yang namanya margin. Karena margin ini kita pakai yang kelasnya auto. Yang di auto yang mana? Yang di auto itu adalah yang di sebelah kirinya. Kenapa? Karena dia akan diotomatis menyesuaikan butuh lebarnya ini seberapa. Nah, contohin aja misalnya.
Kalian nggak pingin dia waktu lebarnya segini dia udah melipat duluan si navbarnya, itu kalian bisa ubah lagi navbar expand LG-nya jadi MD. Oke, kita geser si navbarnya ini ke kanan. Nah, kita cari dulu tulisan home about portfolio experience, kontaknya ini dibungkus dengan elemen apa? Kita elemen navbar strip nav. Nah, kita di sini kasih yang namanya MS Auto. MS Auto itu apa? Dia ngasih margin di kirinya ini sebesar yang dibutuhkan. Jadi karena dikasih margin yang dibutuhkan itu tadi, dia nanti otomatis elemennya akan geser ke paling kanan. Kalau misalnya kita pakai yang MK Auto, nah nanti yang di auto yang sebelah kanan, kita yang kiri yang di auto. Oke. Nah, udah, header udah. Sebelum aku lanjut ke bagian about, ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, aku lanjut dulu ya untuk about. Jadi untuk about ini, di sini ada heading, terus ada garis red penuh, terus di sini ada teksnya. Oke. Gimana kalau kita bikin headingnya dulu? Oke, dua. Misalnya about me. Terus kita isi lagi paragraf. Paragraf itu kayaknya kita bisa satu-satu ini. Satu, terus yang ini dua, yang ini oh, satu lagi. Oke. Sekarang kita lihat di website kita, sekarang udah ada nih tulisannya. Sekarang kita tinggal memberikan CSS-nya. Kita break dulu ya, soalnya ada mungkin teman-teman bisa coba-coba juga.
Oke, kita lanjut dulu ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum aku lanjut ke about me. Oke, kalau nggak ada, lanjut dulu. Jadi kalau di contohnya ini, kalau kalian lihat di sini ada beberapa yang perlu di style. Yang pertama ada jaraknya, dia nggak penuh dari kiri ke kanan, ada jaraknya. Terus atas bawahnya juga dia punya jarak. Di bawahnya about me ada garis juga. Terus ini kayaknya line head-nya juga nggak sepadat yang kita punya ini. Nah, jadi perlu diregangin gitu. Oke. Caranya adalah kita menggunakan div container tadi untuk membuat dia ada jaraknya, nggak penuh dari kanan ke kiri. Kita buat div dengan elemen dengan atribut kelas namanya container, di mana isinya ini kita copy, kita cut, kita taruh di dalamnya sini. Nah, kalian lihat udah ada jaraknya sekarang. Nah, sekarang jaraknya ini kita kasih jarak lagi di atasnya. Kita pakai apa? Kita pakai margin top. Margin top sebesar mungkin 3 dulu. 3 kurang 4. 4 cukup kayaknya. Oke. 4 udah. Atasnya udah. Sekarang tinggal kita melayout atau memberikan style untuk H2-nya di sini. Jadi H2-nya ini kalau kita lihat ada garisnya. Nah, garisnya ini bisa menggunakan HR atau HR gini ya. Itu juga bisa. Atau kita juga bisa menggunakan border. Jadi bordernya ini kita masukkan ke dalam H2-nya. Kita coba search border di sini. Nah, ini ada macam-macam nih. Kita bisa mengcustom bordernya ini mau ditaruh di mana? Di atas atau di kanan atau di bawah atau di kiri atau di semua sisi. Karena kita kayaknya pakai yang di bawah aja, kita pakai border bottom. Kita masukkan ke dalam H2 kita. Kita tambahin atribut kelas yang namanya border bottom. Nah, ini udah ada nih, udah muncul. Kayaknya jaraknya kurang, kita kasih padding bottom. Oke, cukup. Garisnya udah, sekarang kita tinggal lebarkan si paragrafnya ini. Masih ingat lebarinnya pakai apa? Pakai yang namanya line height. Nah, di sini udah ada line height. Kita scroll bawah atau kita klik yang di sebelah kanan ini ada line height. Kita klik. Nah, ini ada macam-macam nih contohnya. Kalau misalkan mepet banget kayak gini, itu pakai line height 1. Kalau mepetnya nggak seberapa mepet, pakai SM, atau kalau udah default itu pakai bis. Jadi kalau mau pakai yang renggang-renggang kayak gini, kita pakai yang LG. Nah, karena kita lihat di sini main renggang-renggang, kita pakai yang LG. Kita copy LHLG-nya, kemudian kita pastekan di dalam tag P. Tambahin atribut kelas, kita paste di sini LHLG. Kita save. Nah, ini udah mulai renggang-renggang. Nah, sekarang kita copy semuanya ini ke dalam tag P yang lainnya. Kita paste di sini, kita paste di sini, kita paste di sini. Kita save.
Udah selesai. Jadi untuk permainan teks kayak gitu ya. Kita cuma nambahin div class container, jaraknya dikasih 4 di atasnya, kemudian kasih border button di bawahnya buat bikin garisnya ini. Terus biar ada jaraknya kasih padding buttonnya dulu. Terus mau pengen tambahin line height, kita tambahin line height. LH ini line LG ini berarti large, berarti dia enggak banget. Oke, sudah selesai. Lagi. Sekarang portofolio. Portofolio konsepnya sama ya, kayak yang di header ini, dia backgroundnya background light, kemudian untuk headingnya juga sama, yang beda cuma dalamnya aja. Kita coba di sini. Ini di section sekarang kita coba copy aja sih ya. Ini jelas sama. Atau satu ini kita copy ke bawah, tapi paragrafnya kita hapus semua. Kita ganti di sini my portfolios. Nah, kita ganti. Sekarang kita warnain si backgroundnya ini biar dia punya warna. Nah, kayaknya kita warnainya di dalam sini ya. Kita kasih BG. Tapi ingat, dia cuma ngasih warnanya itu sebatas ini doang. Karena kenapa? Kontainer kan udah ada warnanya. Udah ada lebarnya. Kalau misalnya kita kasih background light kayak gini, yang diwarnain ya satu kotak kontainernya aja. Sedangkan di sebelah kanan kirinya nggak kena. Jadi background light ini nggak bisa ditaruh di sini. Tapi kita kasih div lagi di luarnya. Plus tinggi. Nah, baru dia bisa muncul. Jadi kanan kirinya tetap dikasih background. Tapi kontennya tetap di tengah, ada jaraknya. Terus kita lihat lagi di sini kayaknya ada jaraknya atas bawahnya. Kasih heading. Ya, kita kasih heading di sini. Nah, udah ada jaraknya di sini. Sekarang kita tinggal nambahin gambarnya. Ini aku udah punya gambar portfolio-nya. Kita masukin gambarnya img /image/ portfolio/ save. Nah, ini udah muncul. Kita copy aja di sini. Kita coba ganti namanya aja. Nah, kayaknya udah benar ya kayaknya. Tapi coba kita lihat nih di sini. Dia ini kayak nggak rapi gitu, nggak ada jarak-jaraknya dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini masih ada jaraknya, terus atas bawahnya ini nggak bisa dikasih jarak, kayak terlalu mepet-mepet. Nah, di dalam Bootstrap ada yang namanya grid system. Kita balik lagi ke dokumentasinya, kita scroll yang paling atas, jadi ada yang namanya grid. Nah, grid system use our powerful mobile first Flexbox grid
to build layouts of all shapes and size. Thanks to a 12 column system. Jadi dia itu sistemnya ada 12 kolom, di mana defaultnya itu 6 untuk responsifnya. Jadi ibaratnya dia itu kayak membagi satu baris ini jadi kolom-kolom 1, 2, 3. Dan nanti kolom-kolomnya itu maksimal jumlahnya itu 12. Jadi kalau misalkan kita tulis yang ke-13 itu nggak bisa. Nanti kalau nanti kita nulis yang ke-13 nanti otomatis dia akan turun ke bawah. Nah, caranya gimana? Caranya kita menggunakan div class row sebagai pembungkusnya. Nanti di dalamnya ini ada kolom-kolom gitu. Nah, kolom-kolom ini itu maksimal ada 12. Nggak bisa kita lebih dari 12. Kenapa? Karena balik lagi ke definisinya. A 12 column system. Nah, gimana cara kerjanya? Jadi dia ini ada yang namanya breakpoint. Breakpoint ini semacam kayak titik untuk memecah device-nya jadi beberapa bagian. Itu bisa menggunakan untuk layar yang ukuran segini, dia nanti lebarnya segini. Tapi kalau dia ukurannya segini, lebarnya segini, LG segini, ya segini, layar yang segini, ukurannya segini, layar segini, ukurannya segini. Dan untuk layar yang lebih dari yang kurang dari 576 pixel, dia nanti akan otomatis menyesuaikan dengan lebar si device-nya. Jadi ini ukuran device. Sedangkan ini adalah ukuran si kontainernya tadi. Nah, kolom-kolom yang kita pakai ini adalah kolom-kolom yang bisa digunakan untuk membuat tampilannya semakin responsif. Nah, misalkan kayak gini. Ada 2 item. 1 sama 2. Kita membagi dia jadi 2. Ya dia akan otomatis jadi 2. Dan kalau dia ada 3 item, dia nanti baginya menjadi 3. Nah, bisa disetting juga. Jadi kalau 6 ini berarti dia membutuhkan ibaratnya 6 kolom. Misalkan kalau misalkan nggak pakai kayak gitu, dia nanti akan menyesuaikan dimana yang sebelah kiri dan kanan ini akan sama. Intinya adalah jumlahnya ini harus 12. Kalau misalkan di sini udah kepake 6, berarti kan sisa 6 lagi kan. Nah, 6 lagi itu dibagi ke sini sama yang di sini. Jadi mungkin di sini call 3, yang di sini call 3. Jadi 3 tambah 6, 9 tambah 3, 12. Oke, gitu. Nah, kayak gini. Ada call 8 sama 4. Jadi dia jumlahnya 12. Nah, nggak bisa kita ganti di sini jadi 9, 4. Nanti 4-nya ini otomatis turun ke bawah karena nggak cukup. Nah, pokoknya intinya itu jumlah kolomnya itu harus 12. Kita coba ya, biar nggak bingung. Di sini aku punya div. Kelasnya ini row. Di dalamnya ini ada div lagi. Kelasnya kita copy yang di sini. Kita hapus dulu biar kita copy yang dari atas. Kita copy ke sini ini jadi 2.
Ini jadi 3 karena ini nama filenya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Aku punya gambar 9 gambar. Terus di sini ada 4. Di sini ada 5. Di sini ke 6. Di sini 7. Di sini 8. Dan yang terakhir 9. Nah, kalau kalian lihat di sini dia udah rapi. Ya kan? Tapi di sini ada jaraknya. Mungkin karena gambarnya yang nggak lebar kayaknya. Nah, kita lebarin dulu sekarang. Biar dia ini menyesuaikan dengan ukuran kolomnya itu tadi. Kita coba search yang namanya width. Atau sizing, kayaknya sizing. Ah ya, sizing. Kita pakai yang width 100%. Biar nanti dia ukurannya 100%. Berarti pakai kelas yang namanya W strip 100. Kita tambahin di kelasnya di sini. Gambarnya ini kasih W100. Kita copy satu persatu. Banyak. Oke. Nah, kita lihat lagi gambarnya. Nah, nih lihat. Gambarnya jadi kecil-kecil. Kenapa? Karena dia maksain kolomnya itu sebanyak 12. Dan ini 9 dibagi 12. Kayaknya 1, berapa gitu. Nah, kalau kita tentuin sekarang lebarnya, ini kita tentuin 6, dan di sini 6. Kita copy aja. Nah, dia nanti akan bagi 2. Kenapa? Karena kita udah nyediain di sini satu kolomnya itu ukurannya atau membutuhkan 6 kolom. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 6 juga. Gitu. Kalau misalkan 7, di sini 7. Nah, nggak bisa. Apa? Karena 7 tambah 6 kan 13. Kecuali kalau yang 6 ini diganti 5. Nah, dia bisa sejajar. Gitu. Nah, ini kalau misalkan kita gedein, kayaknya terlalu gede juga. Nah, ini kita bisa pecah lagi nih. Sesuai dengan ukuran layarnya tadi. Sesuai dengan breakpoint-nya tadi. Misalkan yang ukuran segini, kita pengennya dia itu layoutnya cuma satu aja. Dan kalau kita segini, ini 2, udah. Kalau lebih gede lagi, mungkin jadinya 3. Lebih gede lagi, jadinya 4. Gitu ya. Gampang sebenarnya. Caranya adalah, tadi kan kalau misalkan dia ukurannya segini, ini susah ya. Aku buka inspect di sini. Aku ukuran yang kayak gini. Nah, di sini. Jadi di sini aku punya ukuran 400, sorry. 400 ini adalah lebar dari kanan kirinya. Jadi kalau misalkan kita lebarin lagi, nah ini kan ikutan lebar kan. Ya kan kita tahu kalau di bootstrap itu dia punya nah kita punya ukuran layar yang beda-beda. Nah, kalau
ukurannya lebih dari 576, kita bisa pakai call strip SM strip ukurannya berapa. Kalau lebih dari 768 pixel, berarti nanti kita pakai yang MD. LG itu kita pakai yang LG. XL gitu kita pakai yang XL. Dan XXL ini yang lebih gede lagi, kita pakai yang XXL. Nah, sedangkan kita tadi pengennya kalau ukuran segini, atau segini tadi, yang gini dulu deh. Ini kan pengennya kan satu-satu gitu kan. Nah, kalau satu-satu gimana? Kita ubah di sininya jadinya 12. Kenapa? Oh, kenapa? Karena kita pengennya kan satu penuh gini kan. Jadi kita pakai yang 12. Sorry. 19 agak banyak, sorry. 11. Yang terakhir 12. Nah, ini jadi dia akan jadi satu-satu. Sekarang permasalahannya ketika dia lebarnya lebih dari 576 pixel. 76 pixel berarti ini kita menggunakan call SM. Call SM berarti kita tambahin di sini. Jadi ada call 12, ada call SM6. Call SM6 ini kenapa? Karena nanti kita pengennya ini nanti akan dibagi dua. Jadi kalau dibagi dua kan berarti dia membutuhkan yang 16 kolom, yang 16 kolom. Jadi kita pakai call SM6. Kelewatan satu. Pastiin satu-satu di sini. Kita save. Kita balik lagi. Nah, ini udah terbagi. Dan kalau misalnya kita kecilin lagi, nah dia jadi satu. Kita gedein dikit, dia jadi dua. Karena dia akan menyesuaikan sama SM-nya ini. SM itu berarti dia lebih dari 576 pixelnya ini, lebar layarnya ini. Nah, kalau digedein lagi, nah kita yang segini mungkin oke lah, nggak masalah lah. Kita gedein lagi. Nah, yang segini. Ini berapa nih? 1026. 1026 berarti breakpoint-nya lebih dari 992. Berarti kita pakai yang call LG. Oke. Habis yang call LG, kita pengen baginya jadi berapa? Kan jadi 3. Berarti satu kolom butuh, satu item butuh 4 kolom. Berarti di sini call LG 4. Kenapa? Karena nanti dia bisa membagi 3. Pastiin satu-satu di sini. Kasih jadi 3. Kita kecilin lagi, nah dia jadi 2. Kecilin lagi jadi 1. 2, 3. Pengen lebih gede lagi, misalkan 1500. 1500 kan berarti XXL. Atau kita pakai yang XL aja deh. Ini kita pakai yang XL, pengennya dibagi 4. Berarti satu kolom, satu item punya 3 kolom. Oke, kita tambahin lagi satu lagi di sini. Call XL. Kita taruh sini. Taruh sini. Oke, sudah. Kita save. Nah, dia akan menyesuaikan banget nih. Nah, sekarang permasalahannya adalah ini nggak mau ke tengah.
Sayang kita pengen dia itu di tengah gitu loh, biar kelihatan rapi gitu. Atau kalau mau di kiri juga nggak masalah. Tapi aku pengennya di tengah, karena kalau misalnya kita lihat contohnya di sini, itu dia di tengah. Oke, kita balik lagi ke dokumentasinya. Ada yang namanya stack to horizontal. Nah, ini. Jadi nah ini, yang ini kalian lihat di sini kan dia ke tengah nih. Walaupun eh, dia nggak sampai 12, tapi dia elemennya di tengah. Dia membutuhkan apa? Membutuhkan justify content center. Kalau kalian belajar di Xbox kan nggak asing kan dengan justify content. Tapi di sini ada tambahan MD, berarti dia membutuhkan, dia akan melakukan justify content center ini di ukuran layar medium ke atas. Nah, kan kita kan pengennya ya udah di tengah apapun layoutnya. Misalkan bagi dua di sini kan nggak pengennya di tengah. Terus kalau di sini otomatis ke tengah sih. Kita tambahin di kelas row-nya ini yang namanya justify content strip center. Nah, dia nanti otomatis ke tengah. Walaupun dia dibagi dua, ya dia tetap di tengah. Oke. Sekarang gimana caranya kita mau ngasih jarak-jaraknya itu tadi. Nah, ini kan ada jarak-jaraknya nih, atas bawahnya. Gampang sebenarnya. Tinggal kita pakai yang namanya MY misalkan. Nah, ini udah ada MY-nya. Kita pastein semuanya di setiap item. Paste, paste, paste. 9 gambar. Nah, udah ada jaraknya. Sekarang kita lihat lagi di sini ada thumbnailnya lagi kayak ini. Nah, di kelas IMG-nya ini kita kasih IMG thumb. Kita paste, 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 paste. Oke, udah. Kita lihat di sini. Oke, udah ada garisnya. Terus kita lihat lagi di sini ada shadow-nya. Nah, shadow ini kita balik lagi ke dokumentasi, kita coba cari yang namanya shadow. Nah, ini ada beberapa shadow. Ada yang small shadow, ini tipis banget. Reguler biasa, kalau large berarti dia banyak banget shadow. Nah, kita pakai yang reguler aja biar nggak alay. Kita tambahin kelas shadow di IMG-nya. Thumbnail-nya kita tambahin shadow, 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 spasi shadow, spasi shadow, spasi shadow. Nah, udah berhasil ini. Udah mirip ini kayaknya sama. Nah, udah mirip banget, fix. Nah, kalian lihat di sini, aku tidak menggunakan file CSS atau nambahin CSS apapun. Bahkan style atribut stylenya pun nggak ada di sini.
semuanya kita menggunakan Bootstrap. Nggak ada sama sekali. Kalau misalnya kalian bisa cek, juga bisa. Mana ada atribut style, nggak ada di sini. Bahkan line height-nya pun kita nggak pakai atribut style. Gedein gambar, kita cuma butuh atribut width-nya aja, nggak perlu kita nambahin CSS. Nggak ada sama sekali. Jadi bukan kita belajar CSS itu percuma, tapi ya secara konsep kita ambil aja. Mungkin untuk selanjutnya, karena waktunya ini sudah hampir jam 3 ya. Selanjutnya mungkin ini aku jelasin konsepnya aja ya. Jadi kalau misalkan kita buat yang kayak ini sebenarnya sama. Kalau yang ini kita pakai yang namanya description list alignment. Masuk ke typography, nanti di list ini. Nah, ada beberapa macam list. Nah, aku pakai yang ini. Description list alignment. Mirip kan? Nah, mirip. Listnya, sorry. Tuh. Yang headingnya juga sama. Tadi kita udah buat juga buat yang ini. Terus untuk kontaknya sama. Untuk yang ini sebenarnya kita juga bisa cek juga di bagian form ini. Nah, ini ada form. Kita buka yang overview dulu. Sebenarnya form itu juga udah ada. Nah, ini tag HTML, terus udah ada labelnya, inputnya tipenya apa juga ada, type password juga bisa. Jadi kita ngetik itu udah titik-titik kalau type-nya password. Kalau email misalkan kita submit ya nggak bisa karena tipenya email. Dan ini udah dibuatin stylenya, kita nggak perlu bikin satu-satu kayak border radiusnya berapa, paddingnya berapa, lebarnya berapa, dan lain sebagainya. Nggak pakai. Dan ini aku terapin di buat kontak ini. Terus selanjutnya yang ini display flex, di sini juga ada display flex, flex box namanya. Flex. Nah ini display flex sama, cuman di sini kelasnya adalah dflex. D ini display, flex ini flex box. Ya sama kayak di CSS juga display titik 2 flex kan. Sama. Nah ini juga ada macam-macamnya. Kalau misalkan kita pengen directionnya itu row, berarti dia kan ke kanan. Kalau row reverse berarti dia dari kanan. Kalau kolom ya dari atas ke bawah. Kalau kolom reverse ya pakai bawah, dia dari bawah ke atas. Nah ini untuk beberapa variasi responsnya, responsifnya. Ada yang buat SM, ada yang buat MD, LG, XL, XXL. Justify content juga sama, justify content center. Tadi kita udah pakai juga buat tengahin elemennya dari kiri ke tengah. Ini juga ada variasi responnya, banyak banget. Intinya adalah kita pakai properti apa, value-nya apa, terus kalau butuh responsif kita tambahin responsifnya kayak gitu. Dan lain sebagainya. Mungkin itu aja dari aku. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Aku balikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak atas Mas Dava atas materinya tadi terkait Bootstrap 5. Nah, gimana teman-teman?
terkait materi tadi itu cukup apa ya? Kesannya kayak kemarin tuh kita belajar ribet banget soal CSS gitu ya, mulai dari awal sampai yang akhir. Terus tiba-tiba di materi hari ini, di week ini, kita tuh belajar kalau semuanya itu tadi bisa dipersimpel gitu. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman ada yang ngerjain tugasnya kemarin itu mungkin agak ngerasa kesulitan gitu ya, atau mungkin masih ribet karena masih awal-awal kayak aduh ternyata banyak banget yang harus diatur gitu mulai dari navbar terus heading dan lain sebagainya font gitu ya terus tiba-tiba di week ini Kak Dava datang bawa solusi yang lebih gampang gitu ya solusi yang lebih simpel yaitu frameworks gitu. Nah semoga materi ini juga bisa nambah semangat teman-teman buat belajar web dev ke depannya. Nah, nggak lupa juga nih teman-teman, aku mau ngingetin lagi bahwasannya jangan lupa untuk mengisi link bersensi yang ada di kolom chat. Karena tanpa teman-teman mengisi link bersensi, teman-teman belum dianggap hadir nih. Dan itu pasti juga berimpact buat kelulusan teman-teman di akhir nanti. So, karena linknya udah ada di kolom chat, mungkin teman-teman silakan langsung isi gitu ya. Jangan lupa di screenshot juga kelas hari ini, karena itu juga nanti ada di form chatnya gitu. Nah, aku juga mau nginget lagi nih teman-teman bahwasanya program Jago Jam ini itu adalah web dev dia maksudnya adalah sebuah program kolaborasi Aja Jago dengan Breakpoint ID. Sebuah startup pengembangan website yang kalau teman-teman ini ada keperluan tentang membuat website, entah itu untuk komunitas teman-teman atau urusan pribadi atau mungkin organisasi, boleh banget langsung teman-teman kontak ke Instagramnya di breakpoint.idn di Instagram. Nah, karena oke, sebelumnya apakah dari teman-teman ini ada yang mau ditanyain lagi nggak terkait Bootstrap 5? Nggak apa-apa guys, tanya aja. Siapa tahu aku tadi terlalu cepat kan. Ya, mungkin dari teman-teman mumpung nih masih ada Mas Davaya dan masih bisa merespon teman-teman gitu ya. Lagi teman-teman mungkin ada pertanyaan. Oke, dari Nathaniel Takeshi, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon izinnya belum bisa off. Apa itu belum bisa on cam gara-gara kameranya ini agak trouble hari ini. Izin nanya dong ke Dava, Kak, berarti kalau kita bikin sebuah file CSS dengan kata lain kita bikin framework kita sendiri kah? Apakah itu benar atau malah kurang tepat gitu? Aku masih agak bingung di situ. Karena kan kalau kita perhatikan kan di menggunakan Bootstrap ini cukup ganti kelasnya aja gitu kan. Terima kasih banyak. Oke, aku izin menjawab ya. Jadi sebenarnya framework itu adalah sebuah kalau misalkan kita bahasnya untuk CSS saja deh. Jadi framework CSS itu digunakan untuk mempermudah kita dalam pengembangan sebuah website ya. Nah, dimana kalau misalkan kita akan membuat sebuah website, otomatis kita juga membutuhkan CSS. Dan dengan adanya framework itu kita terbantu karena apa? Karena semua CSS yang kita perlukan sebenarnya sudah ada. Nah, kalau misalnya kita membuat CSS sendiri, apakah itu bisa disebut dengan framework? Belum tentu juga, karena apakah CSS yang kamu buat itu bisa juga diimplementasikan kepada website yang lain, atau developer juga bisa menggunakan CSS yang kamu buat sendiri? Itu sih jawabannya. Jadi tergantung penggunaan dan juga situasinya itu atau kondisinya itu sebuah websitenya itu bisa atau tidak digunakan dengan CSS yang sama dengan yang kamu buat sebelumnya kayak gitu sih. Oke, Kak, sebelumnya Kak mau izin konfirmasi sekali lagi. Berarti framework itu intinya lebih ke arah CSS yang bisa digunakan secara publik, nggak terbatas ke kita doang gitu ya? Iya benar. Terima kasih banyak Kak jawabannya, selamat membaca Kak. Jadi kalau misalnya kalian bikin CSS framework sendiri sebenarnya nggak masalah sih. Tergantung apakah bisa dipakai lagi atau tidak gitu, di website-website yang lain.
Oke, thank you banget pertanyaan Nathaniel. Juga terima kasih atas jawabannya dari Kak Dava. Mungkin nanti setelah lulus dari Jagocha mungkin Nathaniel mau bikin framework sendiri gitu ya. Buat Iya, ditunggu keren banget infonya sih gitu itu. ya. Nanti CSS Nathaniel gitu atau gimana nanti Oh, terserah. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain lagi? Kita tunggu. Oke, kita tunggu sampai 15.03 ya. Kalau nggak ada mungkin kita langsung lanjut dokumentasi karena udah sore juga. Oke, udah 15.03 sepertinya. Ya mungkin kalau ada teman-teman yang mau tanya mungkin bisa langsung ke chat WA group gitu yang mungkin bisa kami sampaikan ke Kak Dava yang langsung. Oke, karena kita udah berada di penghujung acara, mungkin kita bisa dokumentasi dulu. Untuk Reza yang lain, yang mungkin bisa memimpin sesi dokumentasi. Oke, oke, oke. Oke, sebentar ya. Oke guys, semuanya pada on cam dong. Nathaniel, Putri, sama Pak Erna mungkin Jansen juga boleh. Buat ini aja. Oke. Oke ya, aku screenshot ya. Dalam 3, 2, 1, cheese. Oke. Oke, udah nih, udah cakep-cakep nih. Oke. Oke, untuk selanjutnya gue balikin ke moderator lagi. Oke, thank you banget Reza yang lain atas dokumentasinya. Oke, untuk recording mungkin akan disampaikan ke teman-teman secepatnya ya. Jadi tunggu aja teman-teman. Oke, karena tadi kita awal mulai dengan doa, maka baiknya bila kita tutup juga week kali ini dengan doa pula. Doa menurut kegabanan dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Oke, teman-teman terima kasih banyak atas kehadirannya pada hari ini. Semoga apa yang teman-teman dapetin bisa bermanfaat untuk pengembangan diri teman-teman ke depannya. Jangan lupa juga kalau mau teman-teman ini mau ada perlu di website dan lain sebagainya bisa kunjungi Instagramnya breakpoint.idn. Jangan lupa juga untuk hadir di kelas berikutnya karena kita masih ada kayaknya sedikit kelas lagi sebelum kita menuju ke final. Oke, tetap semangat teman-teman. Semoga lancar apapun kegiatan kalian. Uh, itu dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Oh, thank you guys. iya.